Halo teman-teman, sudah siapkah kamu belajar? Topik hari ini adalah desain pesan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah menyaksikan video, teman-teman diharapkan mampu memahami tentang desain pesan dalam belajar dan pembelajaran. Ayo kita mulai dengan mengetahui apa itu pesan. Pesan atau message secara tradisional berupa tanda atau pola yang digunakan untuk komunikasi antara pengirim dan penerima. Fleming and Levy tahun 1993 membatasi pesan ke dalam pola sinyal atau simbol yang memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu, apa itu desain? Herbert Simon dalam Dick Carey tahun 2006 mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Desain pada dasarnya adalah suatu proses yang bersifat linear, diawali dengan penentuan kebutuhan, kemudian mengembangkan rencana untuk merespon kebutuhan. Selanjutnya, rancangan tersebut diuji cobakan dan akhirnya dilakukan proses evaluasi untuk menentukan hasil tentang efektivitas desain yang telah disusun. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu desain pesan. Konsep desain pesan merupakan kombinasi dari 4 unsur, yaitu pesan, desain, belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir, media. Karakteristik desain pesan adalah desain harus bersifat spesifik, baik dalam medianya maupun dalam tugas belajarnya. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi begini, misalnya, apakah media yang digunakan adalah bersifat statis atau dinamis, seperti foto, film, atau grafis komputer? Dan tugas belajarnya, apakah melibatkan pembentukan konsep atau sikap, keterampilan, atau strategi belajar? Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain pesan untuk belajar dan untuk pembelajaran. Apa sih bedanya? Secara umum, bedanya adalah desain pesan untuk pembelajaran berkaitan dengan berbagai faktor eksternal pelajar. Sedangkan desain pesan untuk belajar berhadapan dengan strategi yang digunakan untuk mengaktifkan faktor internal pelajar agar proses belajar bisa berlangsung. Duh, bingung ya? Mari kita buat lebih jelas. Desain pesan untuk pembelajaran melibatkan perencanaan untuk manipulasi format fisik dari pesan yang akan disampaikan dalam pembelajaran, seperti mendesain teks, mendesain tampilan, atau mendesain video. Nah, desain pesan dalam belajar melibatkan perencanaan komposisi induktif dari pesan yang dapat mempengaruhi pelajar untuk mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Contoh dari desain pesan untuk belajar seperti mengembangkan strategi belajar dan membuat komunikasi pembelajaran yang terstruktur. Posisi desain pesan dalam komunikasi. Desain pesan terletak pada encoding saat kita melakukan komunikasi dalam pembelajaran. Hubungan desain pesan dengan persepsi. Untuk menyediakan kondisi belajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, maka bahan pengajaran yang berupa pesan-pesan pembelajaran harus dirancang sebaik-baiknya dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengetahuan tentang proses belajar. Hal itu mendukung kesamaan persepsi dari informasi yang diterima peserta didik. Itulah konsep sederhana dari desain pesan yang biasanya digunakan dalam menyusun sebuah pembelajaran.